saya tidak tertaut dengan melenceng dari ketauhidan adalah seperti itu ya. Semuanya wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang paling tahu akan pemikiran kita semua. Yang jelas, marilah kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin seyakin-yakinnya apapun yang terjadi semua adalah lantaran ya. Yang menitahkan, yang menakdirkan baik dan buruk adalah Allah Subhanahu wa taala. Perkutut ini hanya ageman, hanyalah sarana penentu nasib kita. Ya kita sendiri ya. Kita mau sehat ya olahraga, kita mau uang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongmania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya mau membahas tuah dan mitos perkutut kantong semar ya, perkutut kantong semar. Tentunya di sini saya sebelum menguak semuanya mitos dan tuahnya, perlu teman-teman ketahui perkutut kantong semar ini sangatlah sulit didapatkan, apalagi yang lokal alam, yang tangkapan alam kok ngantong itu biasanya memang sulit. Nah, untuk teman-teman yang pengen mempelajarinya bisa buka nanti di akhir video ini, saya kasih linknya cara ciri-ciri perkutut kantong semar asli ya. Jadi ciri-cirinya itu bagaimana, saya buka sedikit saja, lengkapnya bisa dilihat di video. Ciri-cirinya perkutut kantong semar asli itu temboloknya itu lembut ya, temboloknya lembut satu. Yang kedua, lembut itu empuk ya, empuk, tidak keras. Yang kedua, biasanya kalau dipegang itu mutah. Karena apa? Tembolok ini isinya kebanyakan air ya, kebanyakan air. Nah, kalau Anda beli perkutut kantong semar itu kita pegang temboloknya itu kok keras, maka Anda perlu curigai ya, perlu Anda curigai. Dan biasanya teman, perkutut kantong semar ini yang asli itu ideal, bentuk tubuhnya itu ideal. Maksud saya ideal itu ketika kita melihatnya itu kelihatan simetris ya, kelihatan serasi antara ngantongnya, bentuk tubuhnya dan kepalanya itu kelihatan elegan ya, kelihatan elegan. Ini bisa Anda rasakan ketika Anda paham akan perkutut. Ketika Anda belum paham akan perkutut, masalah elegan tadi ya, pantas tidaknya dia menyandang kantong tadi ya, pantas tidaknya perkutut itu menyandang kantong itu bisa Anda lihat elegan atau tidaknya ketika Anda paham akan perkutut, paham akan karakter perkutut. Tetapi kalau Anda belum paham ya, cukup Anda cek temboloknya itu isinya air atau makanan, keras atau lembut. Oke? Karena apa? Banyak oknum nakal sekarang itu cuma memikirkan untung saja, yang akhirnya yang jadi korban adalah pembeli. Ya, di sini saya tidak mau menyebut si A si B, biar Allah Subhanahu wa taala saja yang menghakimi. Karena itu tugas Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bertugas menghakimi mereka. Ya, ben disabar sadarnya diri Gusti Allah bagi oknum-oknum yang nakal ya. Oke, jadi ciri-cirinya seperti itu ya. Nanti bisa dilihat di akhir video ini, saya terapkan, saya kasih linknya. Oke, tuahnya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana. Jadi ketika sesepuh kita ya, jadi saya ulangi lagi bahwa katuranggan itu istilah yang dibuat perkutut sesepuh kita ketika memelihara perkutut tersebut. Istilahnya ketika orang itu memelihara perkutut kantong semar itu alhamdulillah rezekinya lancar ya, wibawanya bertambah, karismanya bertambah. Nah, ini karena apa? Perkutut kantong semar tersebut memang mitosnya ya, yang dititeni ya, ilmu titen, karisma itu ilmu titen yang titeni sesepuh kita ketika orang memelihara itu seperti itu. Jadi punya karisma yang bagus, wibawanya bagus, rezekinya dilancarkan. Nah, apakah perkutut itu dapat mempengaruhi elemen kewibawaan kita?
apakah perkutut itu bisa menambah rezeki kita? Tentunya itu semua hanyalah mitos belaka, alias itu terjadi ilmu titen tadi. Yang perlu kita pahami adalah, ya makanya jangan skip Anda biar nggak salah paham. Yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami adalah ketika kita memelihara perkutut kantong semar ini, ya dari sepuh itu memang orang pandai, memang orang yang saya anggap bijaksana. Karena apa? Memilih nama itu juga bagus. Ada filosofinya. Kenapa dinamakan kantong semar? Ini karena Mbah Semar itu mempunyai sifat yang memang luar biasa. Satu, sabar, bijaksana, ya, karisma tentunya, dan arif. Arif itu dalam arti ya arif. Anda bisa sopan santun gitu. Arif itu biasanya lemah lembut. Nah, di sini kalau kita memelihara perkutut kantong semar itu tujuannya apa? Supaya kita itu bisa belajar dari perkutut tersebut, mengenang betapa hebatnya tokoh si Semar tadi, ya. Ya mungkin ada lah sebagian orang yang mengatakan Semar itu begini-begini, tapi kembali lagi ke pokok masalah. Yang dibahas di sini adalah kebaikan. Ya, kebaikan Mbah Semar itu mempunyai watak yang arif, bijaksana, sabar, dan karisma. Nah, karisma itu apa? Karisma itu adalah aura yang dimiliki seorang pemimpin yang luar biasa, yang ketika dia itu memberi arah atau apapun itu biasanya didengarkan orang banyak. Ya, intinya orang yang sangat berpengaruh itu orang yang mempunyai karisma. Nah, di sini sebagai orang yang pecinta perkutut Katurangan, khususnya kantong semar ini, marilah ketika Anda itu membeli perkutut tersebut, Anda belajarlah dari sosok Semar tadi, ya, yaitu jadi orang yang arif, bijaksana, sabar, dan tentunya karisma. Belajar bagaimana kita mempunyai karisma itu bisa Anda pelajari ketika Anda itu ya sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang itu kan yang dinilai itu bukan apa-apanya tapi takwanya, kan itu. Jadi tolak ukur karisma itu adalah takwa bagi saya. Jadi tolak ukur orang itu karismanya bagus atau tidaknya itu tergantung takwanya. Kalau saya sendiri merasa nggak punya karisma, ya saya belum punya, saya sendiri belum punya karisma itu. Tapi saya sendiri ya belajar, karena saya punya perkutut kantong semar ya. Yang saya upload kemarin dalam video short itu adalah perkutut kantong semar saya yang usianya sampai sekarang kurang lebih 12 tahun, ya. Jadi saya lagi ketika kita memelihara perkutut kantong semar ini berusaha mendekati, kalau sama itu nggak mungkin kan, mendekati sifat Mbah Kantong Semar ini. Semoga saja rezeki kita bisa lancar, ya. Semoga saja semuanya akan baik-baik saja. Semoga saja keluarga kita bisa ayem tentrem gemripah loh jinawi. Jadi semua itu berhubungan, ya, berhubungan. Nah, karena apa? Saya sendiri itu merasa bahwa Katurangan perkutut itu mengikuti pemiliknya. Jadi ketika pemiliknya itu tidak sinkron dengan mitosnya, ya secara otomatis perkutut ini akan membawa petaka juga, ya. Satu, Anda akan suudzon kepada perkututnya. Yang kedua, ya Anda akan jadi orang yang mudah buruk sangka. Mudah buruk sangka karena apa? Tuh, saya pelihara burung perkutut seperti ini, ternyata hidup saya seperti ini. Ya, jadi seolah-olah kita itu menggantungkan nasib kita kepada perkutut itu. Padahal bukan seperti itu. Ya, tujuan kita memelihara perkutut itu untuk pembelajaran diri kita. Ya. Kita memelihara singa. Istilahnya seperti itu. Kita memelihara harimau. Jadi jangan mempunyai pemikiran ketika kita memelihara harimau kita aman. Tetapi belajarlah dari sifat harimau tersebut dan bagaimana kita bisa memahami
karisma kenapa harimau ini takutin orang, kenapa harimau ini sebagai raja hutan. Nah, disinilah pembelajaran kita tentang mitos dan tuah perkutut seperti itu ya. Jadi kantong semar itu seperti awal saya sebutkan, kantong semar itu artinya adalah wadah yang sangat bermanfaat. Nah, jadi situlah ketika Anda memelihara perkutut kantong semar, jadilah wadah yang bermanfaat ya, jadilah orang yang bermanfaat untuk minimal diri Anda sendiri. Kalau tidak bisa untuk diri Anda sendiri, ya keluarga. Kalau tidak bisa manfaat untuk keluarga, ya masyarakat. Kebalik ya. Balik. Misalnya bermanfaat untuk masyarakat, kalau enggak ya keluarga sendirilah. Kalau enggak ya manfaat untuk diri sendiri. Kalau enggak bisa ya belajar ya. Jadi karena apa? Sesuai hadis pun orang itu yang paling bagus adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain ya. Hadisnya lupa saya. Intinya orang itu yang paling bagus adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi di sini teman-teman harus paham ya. Jadi mitosnya seperti itu, dan mengolah pikiran kita supaya tidak tertaut dengan melenceng dari ketauhidan adalah seperti itu ya. Semuanya wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang paling tahu akan pemikiran kita semua. Yang jelas, marilah kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin seyakin-yakinnya apapun yang terjadi semua adalah lantaran ya. Yang menitahkan, yang menakdirkan baik dan buruk adalah Allah Subhanahu wa taala. Perkutut ini hanya ageman, hanyalah sarana penentu nasib kita. Ya kita sendiri ya. Kita mau sehat ya olahraga, kita mau uang ya bekerja, kita mau lebih dari orang lain ya kerja lebih dari orang lain, kita mau lebih istimewa dari orang lain ya kita harus berbanyak tawakal, berbanyak ibadah dan lain-lain. Intinya kalau kita mau istimewa ya kita harus bertindak, beramal yang istimewa. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Salam perkutut, sopoy patut.